Halo teman-teman sekalian, selamat datang di video saya kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Paramayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya membangun sebuah jaringan komputer sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi, sebelumnya, hal yang harus dipersiapkan adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Namun, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini merupakan halaman tampilan awal aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi, sebelum saya mempraktekkan cara membuatnya, alangkah baiknya saya menjelaskan fungsi dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, jadi jaringan komputer itu sendiri dibuat agar sebuah atau dua buah atau lebih dari dua buah komputer maupun laptop agar mereka saling terkoneksi dan dapat melakukan komunikasi data secara jaringan. Jadi antara PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 misalkan mereka saling terkoneksi dan mereka dapat saling berbagi data melalui jaringan komputer itu sendiri. Nah, mungkin segitu penjelasan dari jaringan komputer, penjelasan yang sederhana. Nah, selanjutnya kita lanjut, mungkin langsung saja praktek dalam membuat jaringan komputer. Nah, jadi di sini dalam contoh video kali ini saya akan membuat jaringan komputer yang terdiri dari 21 komputer, 3 buah switch, dan 1 buah server. Di mana dalam jaringan komputer ini, 1 buah switch terhubung dengan 7 buah komputer dan ketiga switch saling terhubung oleh 1 buah server. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini hal paling pertama yang kita butuhkan adalah switch. Nah, dapat dilihat pada tampilan layar. Di sini terdapat navbar seperti ini. Nah, ada network device, end device, component, connection, miscellaneous, dan multi-user connection. Nah, di mana kita dapat menemukan switch pada bagian network device. Di bawahnya sini terdapat device. Yang pertama ada router, ada switch, ada hubs, ada wireless device, ada security, dan juga ada one emulation. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa sih fungsi switch tersebut. Nah, di sini switch itu berfungsi sebagai penguat sinyal pada sebuah jaringan komputer. Namun, switch itu juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain supaya komputer tersebut dapat berkomunikasi. Jadi switch ini istilahnya sebagai jembatan antara komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4 agar komputer-komputer tersebut dapat saling terhubung dan juga dapat saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya di dalam switch tersebut ada juga macam-macam switch. Seperti yang bisa dilihat di sini ada 2960 PT switch, PTMT, dan switch yang lainnya. Jadi di sini tergantung dari kebutuhan kita. Namun karena di sini kita ingin menghubungkan 7 buah komputer dalam 1 buah switch, maka kita memerlukan switch yang memiliki banyak port fast Ethernetnya. Jadi di sini kita memilih menggunakan
switch 2950/24 karena di sini pada switch ini memiliki 24 fast Ethernet. Nah, jadi kita ambil 3 buah switch. Setelah kita ambil 3 buah switch, lalu kita cari 21 PC, di mana PC dapat ditemukan pada end device PC. Jadi di sini kita atur PC ini, di mana satu buah switch terdiri dari 7 buah PC. Nah, jika sudah seperti ini, ketiga switch sudah memiliki 7 buah komputer. Jadi langkah selanjutnya yaitu adalah kita harus menghubungkan masing-masing komputer tersebut terhadap switchnya masing-masing. Jadi untuk menghubungkan switch dengan PC atau komputer ini, yaitu kita bisa menggunakan media kabel, di mana kabel dapat ditemukan di connection. Nah, sama seperti switch, kabel juga memiliki banyak jenisnya. Salah satunya yang populer itu adalah kabel straight dan kabel cross. Dimana karena di sini kita menggunakan atau kita akan menghubungkan dua buah perangkat yang berbeda, maka di sini kita akan menggunakan yang namanya kabel straight. Jadi kabel straight bisa dilihat seperti ini, dan ini adalah kabel cross. Jadi kita ambil sebuah kabel straight, kita hubungkan switch dengan PC menggunakan kabel straight seperti ini. Kita hubungkan lagi PC yang lain seperti ini. Nah, jika masing-masing switch dan PC sudah terhubung antara satu dengan yang lainnya, jadi dapat ditandai dengan adanya segitiga hijau seperti ini. Jadi jika kedua segitiga hijau ini sudah berwarna hijau, maksudnya kedua segitiga ini sudah berwarna hijau, maka itu menandakan bahwa switch dengan PC sudah terhubung. Selanjutnya, kita akan menghubungkan antara switch ini agar nantinya PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di seberangnya. Jadi karena ini merupakan perangkat yang sama antara switch dengan switch, maka kabel yang kita gunakan adalah kabel cross. Jadi kita ambil kabel cross di sini, kita dari switch 1 kita hubungkan switch 2. Selanjutnya dari switch 3 kita hubungkan ke switch 2. Nah, jika sudah, maka di sini akan terdapat simbol kuning, di mana ini akan sedang mengkoneksikan, membutuhkan waktu untuk mengkoneksikan antara switch dengan switch. Jadi kita tunggu sampai dia berwarna hijau. Nah, sembari menunggu, di sini selanjutnya kita membutuhkan sebuah server, di mana server di sini berfungsi sebagai storage data atau central processing, di mana maksud dari central processing itu adalah semua proses
yang dilakukan dalam sebuah jaringan komputer ini dilakukan oleh sebuah server. Jadi semua proses itu dilakukan oleh sebuah server. Nah, caranya ada di kita bisa menemukan server di bagian Add Device. Di bagian sini kita klik, ini ada server, kita drag ke sini, ini ada server. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara server dengan switch agar nantinya server dapat mengelola proses jaringan komputer itu sendiri. Jadi kita memerlukan, karena ini merupakan perangkat yang berbeda, kita memerlukan yang namanya kabel string. Jadi kita hubungkan antara server dengan switch menggunakan kabel string. Oke, kita tunggu sampai ininya menjadi hijau. Nah, sebenarnya pengaturan fisik dari sebuah jaringan komputer ini sudah sampai sini, tetapi agar komputer tersebut, agar dari PC 1 ke PC 2 maupun ke PC seterusnya, agar mereka dapat melakukan pengiriman data atau komunikasi secara jaringan, maka diperlukan adanya sebuah alamat di dalam suatu PC atau yang bisa kita kenal dengan IP address configuration. Jadi di sini kita memberikan alamat yang unik atau IP address di dalam setiap PC, di mana agar hal ini dilakukan agar data terkirim atau agar misalkan komputer ingin mengirim data, agar data itu dapat terkirim sesuai dengan sasaran yang dituju, dan fungsi lainnya itu agar switch dapat menentukan ke alamat mana data tersebut harus dikirim. Nah, caranya untuk mengkonfigurasi IP address yaitu sangat mudah. Pertama, kita klik PC yang akan kita konfigurasikan seperti ini, klik di sini. Setelah itu terdapat banyak sekali navbar di sini. Kita bisa lihat pada navbar desktop. Nah, pada navbar desktop kita klik dan kita klik IP configuration. Di sini untuk mengatur IP address dari sebuah PC. Nah, untuk IP address di sini kita bisa mengetikkan IP address-nya 192.168.7.1, di mana agar memiliki IP address yang unik atau alamat yang unik, kita memerlukan IP address yang berbeda-beda antara PC satu dengan PC yang lainnya. Di mana di sini saya menggunakan 192.168.7.1, di mana satu ini saya inisialisasi sebagai PC pertama. Setelah itu kita atur subnet mask-nya yang bisa diatur secara otomatis, dan juga atur default gateway-nya menjadi 192.168.7.254. Nah, setelah itu kita langsung saja close karena itu sudah otomatis tersimpan. Lanjut ke PC yang kedua. Begitu juga seterusnya sampai PC ke-21. Nah, selanjutnya untuk PC yang kedua kita sama konfigurasi IP-nya menjadi 192.168.7.2 karena ini merupakan PC kedua. Oke. Untuk ini dia sama.
Nah, jika kita sudah mengatur seluruh IP address dari masing-masing PC dengan IP address yang berbeda, maka untuk memastikan bahwa jaringan komputer ini sudah berjalan dengan lancar atau sudah terkonfigurasi atau sudah terkoneksi antara PC satu dengan PC yang lainnya, kita dapat mengetesnya dengan menggunakan ping atau ngeping. Kita istilahnya mengeping. Jadi untuk mengeping antara PC satu dengan PC di seberangnya yaitu PC 17, kita bisa menggunakan cara dengan mengklik PC 1, lalu kita ke desktop, kita ke command prompt. Setelah itu kita ketikkan perintah ping dan IP address alamat yang akan kita tes koneksinya, misalkan PC ke 15 itu IP addressnya 192.168.7.15. misalkan kita akan mengeping PC 15. Setelah kita enter, nah maka kita akan mendapatkan respon dari PC 15 berupa reply from 192.168.7.15 byte 32 time 10 megasecond TTL 120. Nah, jadi jika sudah seperti ini, maka ini menandakan bahwa PC antara PC 1 dengan PC 15 itu sudah saling terkoneksi atau terhubung. Nah, untuk membuktikan apakah dapat mengirim data antara dari PC 1 ke PC 15, kita dapat menggunakan cara seperti ini. Kita simbol ini, kita klik, kita kirim dari PC 1 menuju PC 15. Selanjutnya kita lihat di simulation. Nah, di sini sudah ada history dari PC 0 yang sukses mengirim sebuah data. Oke. Nah, jika sudah seperti itu, maka sebuah jaringan komputer secara sederhana sudah dibangun secara sederhana dan sukses. Mungkin itu saja penjelasan atau video dari saya kali ini. Saya minta maaf jika ada salah kata dan juga kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.